Oke guys, bertemu lagi sama gua Arsal Fadilah di channel kita ya. Dan sekarang di pembahasan kali ini cukup menarik ya. Karena apa? Karena ini sedang hangat-hangatnya pagi calon mahasiswa menginginkan titel berkuliah di kampus yang favorit gitu kan. Oke, seperti apa dan bagaimana? Tapi gua akan mengucapkan dulu selamat kepada kalian yang keterima SNMPTN ya. Di tahun 2021 ini selamat ya, berarti itu adalah rezeki kalian. Tapi untuk yang menonton video ini pasti rata-rata kebanyakan itu adalah yang belum lolos di SNMPTN. Oke. Di sini gue akan membagikan caranya guys. Nah, bagaimana tuh caranya untuk apa sih namanya lolos lah, atau seenggaknya gitu kan, seenggaknya kalian tuh punya rasa puas ketika kalian sudah UTBK tuh, kalian udah merasa puas. Nah, bagaimana caranya ya? Oke, langsung saja kita menuju whiteboard. Oke. Cara sukses menghadapi UTBK 2021, gue akan di sini membagikan tiga cara ya. Sebenarnya ini cara dasar manusia hidup ya. Yang pertama ya, kita akan, ini cara gua ya. Cara gua kan. Ini cara. Oke. Ini kita mempunyai tiga cara. Yang cara yang pertama ya. Ya, yang harus kalian lakukannya, langkahnya itu adalah niat. Lah, kok Bang? Gua juga yang kayak gini tahu. Jangan meremehkan niat ya. Jangan meremehkan niat. Karena niat sesuatu yang mustahil, niat kalian benar ya, ini pasti akan terwujud. Oke. Jadi niatnya kalian harus benar dulu ya. Niatnya benar. Oke? Itu cara yang pertama. Terus yang kedua, apa Bang? Nah, di sini nih usaha. Nah, gue akan ditekankan ya usaha. Oke, di usaha gue akan saranin kepada kalian ini, karena tinggal hanya 2 minggu lagi ya. Bagi kalian, usaha kalian akan menjadi yang pertama ya. Kalian akan bisa melakukan hal ini. Yang pertama, cari informasi ya. Informasi sedalam mungkin mengenai UTBK ya. UTBK atau pelaksanaannya. Oke? Atau pelaksanaannya. Kenapa ini sangat penting? Karena terhubung kita di dalam masa pandemi ini, pasti ada protokol-protokol kesehatan yang harus kita jaga ya, harus kita patuhi. Maka dari itu ya, untuk meminimalisir lah kejadian-kejadian yang seenggaknya nggak perlu gitu kan. Jangan sampai kalian konyol nih karena kalian nggak bawa misal masker ya, face mask atau yang segala rupa yang sudah ditetapkan oleh penyedia ya atau penyelenggara UTBK. Itu kalian nggak bawa, itu akan menjadi kesel sendiri lah, kecewa loh. Karena kalau kayak gitu, kalian akan disuruh pulang, ambil dulu barang, terus kalian bisa balik lagi ke sana. Ya, kayak gitu lah. Sama, ya kalian juga harus tahu nantinya pas pelaksanaan itu bagaimana, masuk ruangannya di mana gitu kan. Kalian harus tahu semua itu. Ya, kenapa? Ini cerita gue pas waktu UTBK dulu ya. Pas waktu UTBK gue di Unpad ya, ya gue juga sama melihat dulu ruangan gitu kan, ruangan kelas-kelas yang akan dipakai ujian gue gitu kan. Oh, ini ternyata udah ketemu lah nih, udah ketemu pas udah ketemu ini gue ya udah gitu kan, oh gini tempatnya, oke sip. Nah, setelah itu
karena gue yakin lah di sini pasti udah memverifikasi ya, apa sih namanya, udah milih jurusan ya, karena nggak nilai dulu baru milih kampus gitu kan, milih universitas. Tapi gue percaya di sini masih sama lah kayak tahun kemarin, bahwa kita harus memilih dulu universitas mana yang akan kita pilih ya. Kalau belum, kalian pastikan nih, kalau belum ya, kalau belum menetapkan kampus mana atau universitas mana yang akan kalian apa sih namanya, perjuangkan gitu kan, kalian harus benar-benar di sini apa sih namanya, memilihnya. Karena jangan sampai gini guys, kalian nggak tahu persaingan, keketatan, dan nilai ini apa sih nah, nilai minimal yang harus kalian peroleh di UTBK tersebut ya, atau di ujian SBMPTN rata-rata atau minimal nilai kalian harus dapat berapa. Nah, jangan sampai kalian salah pilih jurusan atau universitas gitu kan. Dan juga jangan salah pilih prodi ya. Itu paling penting, oke? Itu mengenai informasi sekitar UTBK ya, dan pelaksanaannya gitu kan. Nah, yang kedua, mungkin setelah itu semua terjadi ya, di dalam 2 minggu ini kurang lebih kalian bisa nih ya, bisa apa? Maksimalkan, ini kita beri poin ya. Nah, yang kedua, maksimalkan belajar ya. Nah, maksimalkan belajar kalian, apalagi sekarang ya ada TPA itu kan, dan TPS ya. Nih, gue kasih rekomendasi lah, saran ya. Di TPA kalian kalau jago bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, kalian kerjakan dulu itu. Pokoknya minimal ya. Kalau ke TPA ada bahasa Inggris nggak ya? Gue rasa nggak ada sih ya. Minimal 3 pelajaran ya, 3 pelajaran harus dikuasai ya di TPA. Kenapa harus dikuasai? Karena dengan menguasai 3 hal ini ya, 3 hal ini kalian bisalah menjawab paling tidak sudah 50% kalian bisa mendapatkan nilai di TPA. Oke? Nah, sekarang di TPS, tahun kemarin angkatan gua itu hanya TPS aja. Nih gua kasih bocoran soal-soalnya gitu kan, yang masih gua inget. Yang pertama, ada soal viral tuh, yaitu soal panda ya. Oke, soal panda ini, soal panda sering banget ya, membingungkan. Soal panda ini kayak gimana? Ada kata kunci ya, kata kunci pasti kalian sudah sudah belajar dari channel lain, dari sumber belajar yang lain, bahwa soal panda itu seperti apa dan bagaimana sudah kalian tahu ya. Kalau belum ya cari-cari tahu lah soal panda kayak gimana ya. Sekarang terus ada soal logika nih. Nih, soal logika ya. Soal logika ini yang paling mengecoh. Karena di soal logika ya, kalian akan dihadapkan dengan teks ya. Dengan teksnya itu kayak benar-benar semua ya. Benar semua. Ya paling ada jika maka lah ya. Jika maka gitu kan. Jika ini maka ini, jika itu maka itu gitu kan. Ya kayak gitulah. Untuk soal logika ya, pahami nih. Kayak soal panda, soal logika, dan soal numeriknya pun menurut gua ini soal kalian tinggal utak-atik aljabar lah ya. Soal matdas ya. Soal matdasnya ini aljabar ya, terus diutak-atik sedikit, kalian dapatkan hasil. Ya udah gitu kan. Biasanya di matdas ini ya, yang tipenya
angka-angkaan gitu kan, muncul soal-soal pola gitu kan, perhitungan pola, menentukan pola, kayak gitulah. Kemarin tuh ada ya. Tapi yang paling terkecoh tuh di soal logika ya. Jadi kalian pahami tuh soal-soal logika di TPS bagaimana, matematika di TPS ini bagaimana ya. Terus soal panda ya, soal varian ini bagaimana gitu kan. Nah, untuk mempersiapkannya kalian cobalah belajar ya. Oke, yang kedua ya, setelah mencermati TPA TPS strateginya. Nah, yang kedua tuh kalian mulai saat ini cobalah kalian try out ya. Cobalah kalian try out. Oke? Dengan try out kalian mengetahui nilai yang akan diperoleh dan kalian akan pede lah. Kalau kalian nilainya belum di try out itu belum memuaskan, ya terus coba. Setidaknya kalian sudah memahami soal-soal yang akan keluar ya. Dan di try out ya, gua saranin juga nih di try out kalian nggak sekedar ngejawab soal terus udah lah ya gitu. Nah, jangan kayak gitu. Tapi kalian harus ngejawab soal terus pas udah beres nih, kalian minta tuh pembahasannya ya. Jangan sampai kalian tidak meminta pembahasannya, karena yang penting itu di tryout adalah pembahasannya ya. Kalau ya soalnya ya gitu-gitu aja sih, tapi pembahasannya ini yang perlu kalian tahu. Jadi kadangkala ya ada soal-soal yang tricky ya, yang bisa kalian gunakan pada saat ujian nanti berlangsung agar menghemat waktu ya. Itu soal-soal tricky ya, kalian cobalah kejarlah materi-materi yang kayak gitu ya. Nah, itu yang diusaha ya. Oke, usahanya mungkin cari informasi UTBK, maksimalkan belajar, terus try out ya. Oke, ini 3 cara tuh jadi panjang ya. Sini boy. Iya, kita ke bawah. Nah, di ketiga ya, gue akan ngasih triks kuncinya nih di sini. Doa. Oke. Kalian harus meminta doa dari semua orang. Dari ayah, ibu, kakek, nenek, saudara, semuanya. Kalian pinta doanya, doa restunya. Oke? Semoga kalian mudahkan, dilancarkan gitu kan. Diberi hasil yang terbaik. Itu doa. Dan nih. Gue akan kasih kunci ya. Sebenarnya ini kunci semua hidup sih. Gue akan membagikan kunci ini ya. Ini kunci dari guru agama gue gitu kan. Nah, ini untuk khusus yang agama Islam ya. Khusus untuk agama Islam harus banget pakai cara ini kalau mau lulus ya. Oke. Yaitu doanya itu sekarang mulai dari sekarang nih. Mulai dari kalian menonton video ini ya, sampai seterusnya kalau bisa ya. Tapi kalau tidak tapi kalau masih belum konsisten, yalah kalian sampai hari H UTBK lah, pertahankan hal ini ya. Apa itu? Nah, ini guys, yang paling penting itu adalah sholat tahajud guys. Ya, kalian mulai dari detik ini, saat ini, persiapkan diri kalian untuk malam nanti. Bangun di 1:15 malam ya, di jam 2, jam 3-an. Kalian harus bangun untuk apa? Tahajud ya. Tahajudnya bebas, mau berapa rakaat juga bebas ya. Yang penting kalian tahajud dan konsisten. Oke? Ya cobalah 2 minggu ini, 2 minggu ya,
konsisten aja selama 2 minggu lah. Berarti 14 hari ya, nggak apa-apa lah. Oke, tapi kalau bisa ini pertahankan lah secara seterusnya ya. Tahajud konsisten 2 minggu. Jangan bolong. Ya. Ini khusus untuk umat muslim ya. Kalau umat Kristen ya kalian mungkin ada cara yang lain yang sama dengan sholat tahajud, ya monggo gitu kan, silakan. Atau agama-agama lain yang menonton video ini, kalau ada sama gitu kan, pokoknya kalian ibadah kepada Tuhan ya, kalian mintalah ya, mintalah dengan sepenuh hati dan ya pasrahkanlah semuanya ya kepada Allah gitu kan. Kalau umat muslim gitu kan, pasrahkanlah semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena untuk apa kita belajar terus menerus kalau ya kita nggak dibarengi dengan doa? Itu sama saja dengan nol ya, nol besar. Usaha kita akan nol besar. Oke, jadi kayak gitu guys. Ini important banget. Di terakhir ini adalah importantnya. Tahajud konsistenkan selama 2 minggu atau selama detik ini kalian menonton video ini ya. Jangan pernah bolong ya, jangan pernah bolong, karena itu terasa sama gua. Jadi gini guys, sekarang gua akan sharekan pengalaman gua ya. Gua tuh sebenarnya nggak lolos UTBK loh ya. Ingat, gua nggak lolos UTBK, tapi cerita ini diambil dari teman gua gitu kan, yang lolos SBMPTN, lolos UTBK. Ya bang, kenapa lu nggak lolos? Nah di sini salahnya gua tuh adalah pemilihannya guys. Rata-rata jurusannya. Gua mendapatkan kemarin tuh nilai UTBK gua ya 580 lah. Ya nggak terlalu kecil atau terlalu besar. Ya kalau dia rata-ratain semuanya masuk di 550-an kan. Sebenarnya gue udah ada di atasnya sedikit. Tapi karena gue milihnya pengen tetap gitu kan di ilmu komputer UPI dan memilih teknik informatika Unpad, ya gue tertendang lah ya. Nggak tahu kenapa lah. Berarti bukan rezekinya gitu kan di sana. Nah, tapi ya guys, ini tuh salahnya gue juga gitu kan. Gue udah tahu kuncinya. Ini ya kuncinya tuh tahajud, jangan bolong-bolong. Tapi masih saja gue tuh di hari terakhir kalau nggak salah nih, atau hari kedua terakhir pas mau ujian, gue tuh nggak tahu kenapa nggak bisa bangun gitu kan di tahajudnya. Nah, mulai dari saat itu, ya, ini udah firasat nih. Kenapa nih? Gue bisa-bisa lupa, bisa-bisa bolong gitu kan tahajudnya. Kenapa? Gue tapi pada saat hari hanya gue tahajud gitu kan. Ya mungkin di sana salahnya gue juga. Berarti takdirnya, tapi kembali lagi ke takdir gitu kan. Gue bukan di UPI, bukan di Unpad, tapi gue keterimanya di Polban gitu kan. Ya alhamdulillah, karena ya menurut riset gitu kan, menurut rankingan ya teknik informatika di Polban tuh ya nggak kalah jauh sama Unpad gitu kan. Malah ada yang bilang lebih bagus ya dari Unpad. Itu menurut alumni sih ya. Menurut website juga banyak yang mengatakan demikian. Ya gue bersyukur karena gue juga awalnya gitu kan, niat yang paling awalnya, dari niat aja gue udah mau masuk ke Polban, bukan ke UPI atau ke Unpad. Ya akhirnya gue diberikan jalan ke ke Polban kayak gitu guys. Ya, nah gue juga masuk ke Polban karena tahajudnya nggak bolong guys. Selama 1 minggu lah gue tuh untuk terus aja
Ya akhirnya alhamdulillah dapat juga ke Polban ya. Harus konsisten. Jadi intinya ya, setelah kalian, gue percayalah kalian gak ada yang leha-leha di sini ya dalam belajar mah ya. Gue yakin 100%. Tapi gue yang ditekanin di sini adalah doa ya. Setelah niat kalian, setelah usaha kalian, doa yang gue pertunjukkan, key-nya tinggal kalian gunakan gitu kan. Tinggal kalian masukkan ke dalam lubang pintu. Bisa nggak memasukkannya ya? Kalau kalian gue sudah memberikan kunci kepada kalian, kalian tinggal membukanya gitu kan. Tinggal set, truk, buka. Nah, di sana kalian bisa nggak mengaplikasikan pembukanya itu, membuka kuncinya, membuka pintu ya. Nah, ini bisa nggak? Itu caranya gue udah dikasih tahu loh di sini ya. Tahajud. Oke. Ini untuk umat Islam. Tapi untuk umat Kristen, umat Hindu, itu terserah kalian. Maksudnya, jika ada ibadah yang sama ya, untuk meminta kepada Yang Maha Kuasa, kalian lakukan ya. Kayak gitu. Oke? Dan mungkin ini terakhir nih. Buat kalian ya, para calon mahasiswa, para pejuang, kalian jangan pernah putus asa ya. Karena yakin setiap kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Ya gue setuju. Dan tiada usaha yang mengkhianati hasil. Walaupun gue ya, jujur saja pas mau UTBK gue mati-matian belajarnya. Sampai-sampai gue kadang ketiduran lah sambil menonton materi. Sampai ya gitulah. Pokoknya edan-edanan banget gue tuh ngejar UTBK ya. Tapi alhasil gitu kan nggak masuk ya, nggak apa-apa. Loh, sekarang gue mendapatkan yang gue inginkan dari awal gitu kan. Nah, gue bersyukur banget ya. Kayak gitu mungkin intinya ya. Yang pertama niat, usaha sama doa. Doanya itu kalian perkuat di tahajud ya. Jangan bolong pada saat di video ini diberlakukan ya, atau kalian menonton video ini, oke? Semoga nggak boring ya penjelasan gue. Yalah, sebagai seseorang yang pernah gagal di UTBK, gue gak ingin kalian gagal juga seperti gue lah ya. Semua itu kecewa banget gue pada waktu buka SBMPTN dan gagal gitu kan. Itu rasanya gelap lah. Tapi ibu gue selalu bilang bahwa gak apa-apa, mungkin itu bukan jalan yang terbaik untuk sukses. Kalian gak perlu kuliah di Unpad, di ITB, ya, di UPI, di UGM, ya, gak perlu untuk sukses. Ya, karena sukses itu hak kalian, karena dia hak kalian, tergantung kalian mau menggunakan hak tersebut atau tidak ya. Karena hak tersebut dimiliki oleh setiap orang di dunia ini. Gua juga punya hak sukses. Sukses gua di mana? Mungkin di YouTube, mungkin nanti di pekerjaan nanti ya, mungkin di mana saja. Yang penting berarti gua suksesnya di sini gitu kan. Kalian juga gitu. Bagi kalian yang misal nih gagal di SBMPTN, kalian jangan nyerah. Kalian harus bisa buktiin niat kalian dan keinginan kalian itu bisa tercapai. Pada intinya kalian harus bisa berguna bagi orang lain. Ya, kayak gitulah. Oke, gua di sini mau mendoakan kepada kalian, semoga UTBK kalian sukses ya, dan didapatkan hasil yang terbaik.
sesuai keinginan kalian. Bilang amin ya di kolom komentar. Terus yalah kayak gitu. Gua nggak akan minta kalian untuk like video ini, tapi gue minta sharekan kepada teman-teman kalian yang sesama pejuang UTBK ya. Biar tahu, biar kebuka hatinya, biar kebuka pikirannya. Gue harus siap menghadapi semua ini. Karena kalian sudah dewasa lah ya. Mau jadi mahasiswa gitu kan. Kalian harus sudah dewasa, harus strong, keep strong. Jangan lembek ya. Kalau ada masalah hadapi. Oke, kayak gitu aja. Ya udahlah. Gitu. Goodbye.